85. Arti Pameran Dirgantara Indonesia. Waktu itu, di bulan Juni, ibu kota Jakarta digetarkan suara gemuruh pesawat tempur. Bukan hanya formasi pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara kita yang membelah udara Jakarta, tetapi sejumlah pesawat berbendera asing, tim akrobat udara Inggris Red Arrows yang sangat terkenal itu. Ada juga Mirage 2000 milik Prancis, F-16 buatan Amerika Serikat. Semua memamerkan diri di atas ibu kota kita. Begitulah yang terjadi sewaktu kita melangsungkan pameran Dirgantara Indonesia atau Indonesia Air Show IAS 86 di bekas Bandar Udara Kemayoran. Inilah pameran udara yang pertama kali kita adakan. Cukup besar dalam skala internasional bagi Indonesia yang sedang merintis industri pesawat terbang dan amat penting artinya bagi kita. Saya buka pameran itu dengan menembakkan pistol, isyarat yang penuh arti bagi kita. Ini sebuah langkah baru, sebuah tantangan baru. Ini merupakan tekad dan persiapan kita yang sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan bangsa kita di masa depan, khususnya dalam mencapai kemajuan-kemajuan di bidang industri dan penguasaan teknologi tinggi dalam arti yang luas. Tentu saja, keputusan yang saya ambil untuk menyelenggarakan Indonesia Air Show atau IAS 86 ini tidak asal tabrak. Pihak penyelenggara telah mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu tentang hal ini, tidak merekomendasikan Bandung sebagai tempat pameran seperti yang direncanakan semula. Saya pun setuju jika pameran itu diadakan di Jakarta saja, karena IAS 86 terhitung lebih besar daripada pameran Dirgantara yang diselenggarakan di Pelabuhan Udara Changi, Singapura pada awal tahun 1986 itu juga. Sementara itu, IAS 86 diikuti oleh 237 peserta dari 20 negara. Usaha ini jelas menyangkut, malahan berlandaskan industri pesawat terbang kita. Selama 10 tahun sejak kelahirannya, industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN telah memberi pengaruh luas pada penguasaan teknologi di bidang-bidang lain dengan mendorong, memperkuat, dan memperluas penguasaan teknologi lainnya. Keberhasilan kita dalam bidang pembangunan berteknologi tinggi seperti industri pesawat terbang telah mempertebal rasa percaya diri pada diri sendiri bahwa dengan menggunakan setiap peluang yang terbuka, bangsa kita sanggup menguasai dan mengembangkan teknologi yang paling maju sekalipun. IPTN kita dirikan untuk meningkatkan ekspor non-migas, dan itu bisa dilakukan melalui penjualan jasa-jasa yang dapat dihasilkan, serta dengan mengekspor pesawat atau komponennya yang dihasilkan IPTN. Saya yakin IPTN dapat bersaing di pasaran internasional. Kita memandang jauh ke depan, dan pandangan itulah yang telah membulatkan tekad kita untuk mengembangkan industri penerbangan, industri kelautan, dan industri-industri lainnya. Kita harus melakukan persiapan jangka panjang agar mampu menghadapi masa depan yang akan semakin ditentukan oleh kemampuan sendiri dalam menguasai ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih. Jelas, industri pesawat terbang kita bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan perhubungan udara kita, melainkan ditetapkan sebagai strategi nasional. Tujuan kita adalah sandang cukup, papan cukup, lapangan kerja memadai. Ini berarti kita harus mengadakan lapangan kerja. Ternyata, industri pesawat terbang kita, sekalipun menggunakan teknologi canggih, tetap membutuhkan tenaga kerja yang besar jumlahnya. Lihat saja, mana ada industri tekstil misalnya, yang mempergunakan sekian banyak jumlah tenaga kerja. Paling-paling industri tekstil mempergunakan 2 atau 3 ribu karyawan. Krakatau Steel yang menghabiskan ratusan juta dolar Amerika Serikat itu hanya menyerap 3.000 orang buruh. Sedangkan IPTN
yang mempergunakan tidak lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, sekarang sudah menyerap 13.000 orang karyawan terampil yang semula cuma mempunyai 500 orang saja. Saya optimistis melihatnya. Apalagi nanti, kalau sudah diakui oleh Boeing untuk menjadi rekanannya dan membuat komponen pesawat terbangnya. Saya perintahkan supaya diusahakan agar di tahun 1996 bisa menyerap 40.000 orang buruh. Mana ada industri lain milik negara yang mampu seperti itu? Tidak ada. Pengembangan industri penerbangan, industri kelautan, dan industri modern berteknologi canggih lainnya bukan kita lakukan untuk pamer dan bukan pula kita lakukan tanpa memahami pengorbanan yang kita pikul. Pengembangan itu kita lakukan justru karena kita sadar akan kesulitan besar dan kerawanan yang harus kita hadapi kelak jika bangsa Indonesia terus-menerus bergantung pada bangsa lain dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemilikan sumber kekayaan alam yang melimpah saja tidak cukup untuk mengantarkan bangsa kita ke taraf hidup dan kesejahteraan yang tinggi. Kerja keras, keuletan, dan ketabahan yang disertai penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan rakyat menentukan taraf kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi. Kita harus melakukan persiapan jangka panjang agar mampu menghadapi masa depan yang akan semakin ditentukan oleh kemampuan sendiri dalam menguasai ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih. Jadi, jauh sebelumnya kita harus memulai. Misalnya mengenai kapal. Kapal mutlak kita butuhkan. Negara kepulauan seperti Indonesia mutlak membutuhkan pesawat terbang dan kapal, serta juga telekomunikasi. Sekarang, besok atau lusa, kita memerlukannya. Untuk mempersatukan Indonesia sebagai kesatuan wilayah, kesatuan ekonomi, kesatuan budaya, kita memerlukan ketiga macam teknologi itu. Mengenai ini, janganlah sampai nanti kita bergantung pada orang lain. Dan untuk itu, kita harus memulainya sekarang, bukan nanti kalau sudah mampu. Kita harus mulai sedini mungkin dan jangan punya pikiran nanti saja. Mengenai produksi IPTN, tentu saja kita yang lebih dahulu harus berniat untuk membelinya. Misalnya, mengenai CN235 yang diproduksi oleh IPTN. Selain bahwa memang kita memerlukannya, kita juga harus menjualnya. Dalam hal ini, kalau IPTN mau menjualnya kepada negara lain, sedang negara kita sendiri belum membelinya, mana pula negara lain mau memakainya? Mereka tentu akan berkata, tunggu dulu, lihat dulu. Jadinya, lucu kalau kita menyodorkan kepada orang lain untuk membelinya, sedangkan kita sendiri tidak memakainya. Dan kalaupun kita bisa menjualnya keluar, belum tentu hal itu bisa rampung, dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun. Maka itulah, saya tetapkan, beli CN235. Itu policy saya mengenai pengamanan industri kita itu. Kewajiban kita untuk memakai produksi kita sendiri. Sekalipun belum sempurna, kewajiban kita untuk membelinya. Apalagi kalau sudah sempurna, mengapa kita harus membeli yang lain? 86. Pesan saya, harus selalu eling. Bersamaan dengan airshow itu, saya menulis catatan pribadi berkenaan dengan ulang tahun Dr. B.Y. Habibie yang ke-50 dan kemudian dimuatkan dalam bukunya. Dengan ini pun, saya tidak mengistimewakan dia. Saya memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Tetapi nyatanya, Habibie yang bisa menangani. Di tengah suasana ini, nampak-nampaknya memang ada yang curiga terhadapnya, semata karena ia didikan Jerman. Orang lain seperti berpikir bahwa Habibie itu akan mempengaruhi Pak Harto karena ia pandai. Orang itu tidak tahu bahwa B.J. Habibie selalu meminta nasihat saya. Habibie tidak menempatkan diri sebagai orang yang paling tahu. Setiap memberikan laporan,
Sampai berjam-jam lamanya ia bersama saya, karena ia ingin menangkap apa pendapat saya dan apa filsafat saya. Dan setelah ia menangkap pendirian saya, filsafat saya, ia mengembangkannya sesuai dengan keahliannya sebagai insinyur. Saya patut mengingatkan kembali bagaimana saya bertemu dengan dia sewaktu ia masih kecil untuk pertama kali di Makassar dulu itu. Seperti yang sudah saya ceritakan di muka. Bagaimana saya bertemu kembali dengan dia 2 kali di Jerman sewaktu ia masih sekolah dan sesudah ia bekerja. Dedikasi B.Y. Habibie kepada bangsa dan negara sungguh besar. Ia berani mengorbankan kepentingannya sendiri. Pada waktu saya memanggilnya dan pada mulanya ia ditampung di Pertamina, saya tanyakan lagi, apakah benar ia masih bersedia untuk memberikan pengabdiannya kepada Indonesia? Dia ternyata tetap pada pendiriannya, bersedia. Padahal waktu itu, di Jerman, dia sudah digaji 10.000 US dollar setiap bulan, yang berarti 10 juta rupiah pada waktu itu. Sedangkan di sini, dia hanya mendapat 250.000 rupiah. Jumlah itu, untuk seorang menteri kita waktu itu, sudah banyak. Memang waktu itu, saya sudah punya rencana. Dan rencana itu bukan karena kedatangan Habibie. Saya sudah menggariskannya sejak bicara di Klewer. Waktu itu saya menentukan strategi pembangunan nasional, strategi pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Maka saya mengetahui kapan saya membutuhkan orang-orang yang bisa turut menangani pembangunan, sesuai dengan tingkatannya. Fase industri pertanian, industri yang mendukung pertanian, industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, industri bahan baku menjadi bahan jadi. Bisa jadi, pihak yang belum mengenal Habibie meragukan dedikasinya sebagai seorang cendekiawan. Dia memang mendapat didikan barat dan telah berhasil. Saya dengar ada orang yang bertanya, siapa yang menyodorkannya kepada Pak Harto? Dikiranya orang barat, intelijen, dan lain sebagainya. Padahal, saya sendiri yang mula-mula mengenalnya, lalu menanyainya, dan kemudian mengajaknya. Waktu itu, saya katakan kepada Habibie, boleh jadi nanti banyak orang yang iri kepadamu, karena kamu memikul tugas yang penting. Hendaknya, kamu sudah siap mental dari sekarang. Dia jawab waktu itu, sanggup, Pak. Saya katakan kembali kepadanya, di Indonesia ini kamu akan menghadapi tantangan, dan kamu tidak akan dipercaya begitu saja oleh orang yang tidak mengerti. Apa kamu sanggup? Sanggup, Pak, jawabnya. Jiwa ketimuran Habibie memang masih ada. Ia selalu meminta nasihat saya mengenai pegangan hidup. Juga ia meminta foto saya dan saya memberikan foto yang ia pilih sendiri. Foto saya sewaktu mengenakan pakaian Jawa. Saya berikan dengan wejangan dalam bahasa Jawa. Wong sing tansah eling. Percaya mituhu barang kang murbing dumadi, iku dadi oboring urip kang becik, sajatining becik. Jadi, kita harus selalu eling, takwa kepada Tuhan, beriman. Jangan sampai berilmu, tetapi meninggalkan iman. Ia pasang potret itu di kamar kerjanya, dan ia buat juga kopinya, dan kemudian dicetak di dalam bukunya. Dia itu menganggap saya sebagai orang tuanya sendiri. Kelihatan sekali ia tidak mau berbuat salah. Ia selalu meminta petunjuk saya. Filsafat yang saya berikan dicatatnya. Saya mengerti, filsafat perjuangan itu akan merupakan bekal yang tidak kecil baginya selama ia bekerja dan di masa pensiunnya nanti. Sementara itu, saya berusaha untuk berlaku adil. Artinya, semua pembantu saya memang harus saya beri kesempatan yang sama. Juga harus saya perlakukan sama. Saya berusaha untuk tidak menonjolkan seseorang, untuk tidak menunjuk si A sebagai anak emas atau si B sebagai anak jauh. Tidak.
Tetapi bagaimanapun juga, orang yang diberi kesempatan untuk berprestasi dan nyatanya ia bisa berprestasi, memang itu harus diakui juga. Seperti Sudarmono, Mordiono, Ginanjar, diketahui orang bahwa mereka diberi kesempatan untuk berprestasi. 87. ABRI Kita. Pengalaman sejak proklamasi kemerdekaan telah membuktikan bahwa kita tidak pernah lepas dari berbagai ancaman, gangguan, dan bahaya yang merongrong kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa semuanya itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Tetapi, sampai sekarang kita masih merasa bahwa kita masih harus waspada terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, dan sumber-sumber keresahan lainnya. Karena itu, kita secara terus-menerus meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan nasional yang didasarkan atas kesadaran bela negara oleh setiap warga negara kita, kesatuan dan persatuan nasional, kemanunggalan ABRI dengan rakyat, ketangguhan dan kemampuan ABRI sendiri sebagai inti kekuatan dalam pertahanan negara. Hendaknya diingat bagaimana keadaan ABRI kita pada tahun-tahun pertama Orde Baru. Bagaimana waktu itu kekuatan AURI kita, Angkatan Darat kita, dan bagaimana kepolisian kita. Bandingkan dengan kekuatan ABRI kita sekarang, 1987. ABRI kita telah tumbuh dan berkembang menjadi angkatan bersenjata yang modern. Dalam usaha kita untuk memiliki angkatan bersenjata yang modern dan ampuh itu, sejak beberapa tahun yang terakhir, ABRI telah membenahi diri dengan meningkatkan integrasi dan konsolidasi. Kita akan menuju kepada ABRI yang kecil, tetapi mempunyai kekuatan yang efektif dan mampu didukung oleh keuangan negara. Untuk itu, kita telah banyak melakukan modernisasi alat peralatan ABRI, mengadakan reorganisasi, dan mengadakan peningkatan kemampuan profesional dengan tetap berjiwa pejuang sejati bagi setiap prajurit. Bersamaan dengan itu, yang besar sumbangannya terhadap kemantapan stabilitas nasional yang dinamis adalah pelaksanaan dwifungsi ABRI yang sebaik-baiknya, sehingga ABRI dapat menyumbangkan peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi kita, pada khususnya dan kehidupan nasional kita pada umumnya. Dwifungsi ABRI akan tetap melekat pada diri ABRI sebagai salah satu unsur pelaksanaan yang dinamis dari demokrasi Pancasila. Terlebih-lebih dengan telah adanya Undang-Undang Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara yang menetapkan dwifungsi ABRI itu. Sampai sekarang, ABRI telah menunaikan panggilan tugasnya dalam menjaga bangsa dan negara kita tetap tegak dan berdiri dengan utuh. Makna dan tujuan ABRI terkandung dalam kelahiran ABRI 4 dasawarsa yang lalu. ABRI lahir, tumbuh dan berkembang dengan satu tujuan yang jelas. Tujuannya adalah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Perang Kemerdekaan yang dibarengi dan disusul oleh berbagai ancaman dan bahaya dari berbagai pihak dan arah, dengan bahaya-bahaya dari ekstrem kanan maupun kiri yang berpuncak pada pemberontakan G30 SPKI pada akhir tahun 1965, maka selama 2 dasawarsa yang terakhir ini, rakyat kita menikmati stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, sumbangan ABRI jauh daripada bisa dilupakan. Dengan memainkan peranan sebagai stabilisator dan dinamisator dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, maka ABRI telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya stabilitas nasional selama 2 dasawarsa itu. Stabilitas nasional itu mempunyai makna yang sangat dalam. Stabilitas nasional bukan saja merupakan syarat bagi pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya, akan tetapi terciptanya stabilitas nasional itu mencerminkan kedewasaan kita sebagai bangsa. Sumbangan ABRI yang sangat besar
adalah dalam menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Dengan kata lain, ABRI telah dapat menjaga kesinambungan sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa kita. Ialah menjadi pelopor dalam perang kemerdekaan dan menjadi pelopor dalam pembangunan nasional. Saya tidak menutup mata terhadap kekhawatiran di sementara kalangan di luar negeri. Bahkan di dalam negeri pun masih ada yang mengkhawatirkan bahwa duifungsi ABRI serta peranannya sebagai stabilisator dan dinamisator suatu waktu akan dapat melahirkan pemerintahan yang militeristik, otoriter, atau totaliter. Kekhawatiran semacam itu tidak beralasan. Sejarah membuktikan bahwa dalam saat yang sulit sekalipun, dalam saat negara dan bangsa kita dihadapkan kepada bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila, ABRI tidak pernah berpikir dan bertindak militeristik. Sebagai pendukung dan pembela ideologi negara, ABRI justru ikut mendorong pertumbuhan demokrasi Pancasila dalam rangka pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya yakin ABRI tidak akan tergelincir kepada militerisme, otoriterisme, dan totalitarisme, karena semuanya itu lurus bertolak belakang dengan demokrasi Pancasila. ABRI sebagai kekuatan sosial politik telah menjadi bagian yang hidup dan tumbuh dalam sistem politik kita. Berdampingan dengan dua partai politik dan satu golongan karya sebagai kekuatan sosial politik yang sadar dan bertanggung jawab. ABRI menempatkan diri duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan ketiga organisasi politik yang lain. Dalam rangka ini, saya perlu menegaskan sekali lagi bahwa tugas-tugas kekaryaan ABRI sama sekali tidak berarti penyaluran tenaga ABRI ke dalam kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Kekaryaan ABRI merupakan sumbangan yang bisa diberikan oleh ABRI melalui anggota-anggotanya yang terbaik kepada bangsa dan negaranya di luar tugas-tugas pokok ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Dalam rangka inilah, ABRI hendaknya dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya ke arah dinamika dan modernisasi bangsa kita dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab kita memang ingin tumbuh menjadi bangsa yang modern dengan tetap berdiri tegak di atas kepribadian sendiri. Saya sudah mengatakan bahwa dalam perkembangan kehidupan politik dan kenegaraan, sesuai dengan asas demokrasi Pancasila, golongan karya yang potensial dan mempunyai peranan yang aktif dan besar untuk mengamankan dan menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah golongan ABRI. Besar atau kecilnya peranan yang dipegang oleh ABRI bergantung pada intensitas bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bergantung pada intensitas bahaya yang membahayakan keselamatan rakyat, kesatuan, dan persatuan bangsa, mengancam kelangsungan hidup negara, baik bahaya itu datang dari luar maupun dari dalam. Mudah dipahami betapa peranan yang telah disumbangkan oleh ABRI kepada perkembangan politik dan ketatanegaraan ini. Lihat saja kembali pada kelahiran dan sejarah pertumbuhan ABRI. ABRI bukan semata-mata angkatan bersenjata bayaran. ABRI adalah juga pengisi kemerdekaan. ABRI juga berhak dan merasa wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebab pokok mengapa ABRI mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat negara dan sebagai kekuatan sosial politik. Sekarang, nanti, dan kapanpun juga, ABRI terus siap siaga mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan menentang penyelewengan. Pertanyaan muncul, apakah ABRI akan menjalankan diktatur militer? Tidak akan dan tidak mungkin. Sebab justru ABRI bersumpah prajurit dan bersabta marga. Begitulah seharusnya. Saya sudah mengatakan bahwa peranan yang dipegang oleh ABRI bukan karena haus kekuasaan. Apabila benar ABRI ingin berkuasa, maka sebenarnya ABRI dapat melakukan keinginannya itu pada waktu-waktu dan kesempatan yang lalu-lalu. Umpamanya,
pada tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pada saat-saat ABRI menggunakan kekuasaan fisik untuk menumpas pemberontakan G30S PKI beserta pendukung-pendukungnya, di mana seolah-olah ada kepanikan dan bahkan kevakuman pemerintahan. Kenanglah apa yang telah terjadi pada waktu itu. Keinginan-keinginan ABRI untuk perbaikan kehidupan politik dan ketatanegaraan justru selalu disalurkan melalui prosedur konstitusional. ABRI menginginkan kehidupan demokrasi dan konstitusional. Justru karena itulah ABRI mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang mengkritik rupa-rupanya terburu-buru mengatakan adanya militerisme di Indonesia. Padahal militerisme atau bukan militerisme hendaknya diukur dengan tertib hukum yang berlaku. Jangan cuma diukur dengan banyaknya baju ABRI. ABRI sekali-kali tidak bermaksud memonopoli sesuatu pun jabatan dalam pemerintahan. Juga tidak hendak merebut dan menguasai sebanyak mungkin kursi dan bidang kegiatan. Apabila duduknya anggota ABRI dalam sesuatu jabatan justru akan merugikan bidang usaha yang bersangkutan dan tidak dapat menghasilkan sesuatu prestasi yang diharapkan, maka ABRI siap sewaktu-waktu menariknya untuk diganti dengan tenaga lain yang lebih cakap dan terpercaya. Saya sudah mengatakan bahwa ABRI yakin seyakin-yakinnya masalah yang dihadapi bukanlah sekedar soal kursi, kekuasaan, atau jabatan, melainkan masalah nasional. Yang pokok adalah mengisi kemerdekaan, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan justru untuk inilah perlu digalang dan dibina kegotong royongan antara potensi yang baik dari partai, ormas, Golkar dan ABRI, saling andum gawe, bukan rebutan kursi dan kekuasaan. Suatu faktor yang dapat merupakan jaminan bahwa peranan ABRI yang saya uraikan tidak akan mengarah kepada militerisme atau diktatur, antara lain adalah adanya landasan doktrin ABRI, yaitu Sabta Marga, 7 pegangan hidup, yang antara lain mengatakan bahwa ABRI adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila, pendukung serta pembela ideologi negara, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kepada seluruh warga ABRI, khususnya kepada mereka yang bertugas dan mendapat kepercayaan untuk mengabdikan dirinya dalam tugas-tugas karya, saya serukan berulang kali untuk selalu mawas diri dalam rangka meningkatkan pengabdian dan prestasi kerjanya. Hendaknya selalu disadari dan dijaga agar jangan sampai kepercayaan dan harapan rakyat terhadap peranan dan kemampuan ABRI berubah menjadi kekecewaan dan kesangsian. Difungsi ABRI jelas tercermin dalam rumusan golongan-golongan dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar yang kemudian juga ditegaskan sekali lagi dalam ketetapan MPRS. Selama bangsa kita tetap hidup berdasarkan ketahanan nasional, berdasarkan stabilitas nasional, maka difungsi ABRI itu akan tetap ada. Difungsi ABRI itu adalah stabilisator dan dinamisator untuk menjamin stabilitas untuk memperkuat ketahanan nasional. Di bulan Juli 1985, di depan peserta Rapim ABRI di Istana Negara, saya berpesan agar generasi penerus di kalangan ABRI memikul tanggung jawab dan meneruskan tugas sejarah ABRI dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila. Generasi 45 sedang merampungkan tugas sejarahnya untuk mengantarkan bangsa ke tahap peletakan landasan yang kokoh bagi tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bersamaan dengan itu, generasi penerus dalam ABRI khususnya dan tubuh bangsa Indonesia umumnya telah memulai memikul tanggung jawab yang semakin besar. Di tahun-tahun yang akan datang, tugas ABRI sebagai pejuang dan sebagai prajurit harus ditempatkan dalam rangka kelanjutan dari pembangunan kita
untuk memberi isi kepada kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tugas-tugas ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya karena ABRI dipercayai oleh rakyat untuk mengemban dua fungsi, baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kemanunggalan ABRI dengan rakyat harus terus-menerus diperdalam, karena disitulah letak kekuatan kita di masa lampau dan di masa datang. Kemanunggalan ABRI dengan rakyat itu telah ditegaskan oleh Panglima Besar Sudirman, yang sejak semula telah mengingatkan kita semua bahwa tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih adalah suatu bagian dari masyarakat dengan kewajiban tertentu. Kepada generasi penerus dalam tubuh ABRI, saya minta agar mencamkan baik-baik kata-kata Panglima Besar Sudirman tadi. Dalam pada itu, pikiran mengenai ketahanan nasional dan pembangunan nasional masih harus dikembangkan terus-menerus. Sebab kedua-duanya adalah khas Indonesia. Karena itu pula, pemikiran dasar dan pengembangannya harus bertolak dari pandangan hidup Pancasila, dari kepribadian bangsa sendiri, dan dari pengalaman sejarah sendiri yang tidak ternilai harganya. Dengan mengembangkan konsep dasar sendiri mengenai berbagai segi kehidupan bangsa dan negara, tidaklah berarti kita lalu menutup diri terhadap gagasan dan pengalaman dari luar. Sikap menutup diri sama sekali tidak realistis, malahan berbahaya. Karena kita akan dihadapkan pada kemacetan dalam pemikiran. Tetapi, agar pemikiran dan pengembangan Pancasila tidak berjalan ke segala arah tanpa pedoman, maka penting sekali memahami dan menjaga nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, maka kita memandang Pancasila sebagai wawasan yang menyeluruh dan dinamis. Karena itu pula, kita memandang pembangunan nasional sebagai konsep yang sama menyeluruh dan dinamis. Demikian pula halnya dengan ketahanan nasional. Kita pandang itu sebagai konsep yang menyeluruh dan dinamis juga. Adalah keliru menganggap kewaspadaan keamanan boleh dikendorkan demi kemakmuran. Tetapi sebaliknya, juga sama kelirunya jika kewaspadaan keamanan itu berlebih-lebihan sehingga membatasi ruang gerak. Sebagai bangsa yang lahir dari kancah perang kemerdekaan dan revolusi, bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang dalam mengenai keamanan nasional. Hal ini sudah saya kemukakan juga di depan para peserta kursus Lembaga Pertahanan Nasional. Kesadaran itu bertambah besar karena sesudah perang kemerdekaan dan revolusi, bangsa Indonesia mengalami berbagai gejolak berkepanjangan yang hampir-hampir menghancurkan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila ini. Ancaman dan bahaya itu datang dari kekuatan ekstrem kanan maupun kiri. Bahaya itu juga bisa datang karena diterapkannya alam pikiran liberalisme yang tidak berakar pada kepribadian kita sendiri. Bahaya itu juga jelas dari ideologi komunis seperti yang telah 2 kali kita alami, yaitu pada tahun 1948 dan 1965. Selain itu, juga bisa datang apabila Pancasila tidak dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan secara nyata. Kita memang masih harus memelihara kewaspadaan dan kepekaan terhadap masalah yang menyangkut keamanan bangsa dan negara, karena keamanan bangsa dan negara adalah kepentingan utama yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Ketahanan nasional yang dikembangkan adalah konsep yang menyeluruh dan dinamis. Oleh sebab itu, ketahanan nasional tidak dipandang semata-mata dari sudut pertahanan keamanan saja, melainkan dari pandangan menyeluruh dan dinamis itu. Sehingga ketahanan nasional meliputi ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pokoknya, konsep ketahanan nasional yang kita kembangkan adalah kemantapan dan keserasian dalam mengembangkan semua segi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara
dalam arti yang seluas-luasnya berdasarkan Pancasila. Itulah sebabnya mengapa dalam P4 pun ditekankan pentingnya arti keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Dengan jalan ini, segala tuntutan yang kelihatannya saling bertentangan, segala perbedaan dalam masyarakat yang serba majemuk, tidak kita biarkan berkembang menjadi sumber perbenturan dan konflik, tetapi kita jadikan sebagai kekuatan yang berkembang serasi dan saling mengisi dan menjadi pendorong kemajuan. Dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dapatlah dihindarkan kegagalan dalam pembangunan menuju tinggal landas, seperti yang pernah dialami oleh banyak negara pada tahap awal pembangunannya. Melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas, kita sekaligus hendak membangun suatu masyarakat maju yang sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa kita, dan bukan masyarakat maju yang bertolak belakang dengan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk terus-menerus makin melengkapi dan makin memperkaya, dan di mana perlu juga mengoreksi pemikiran kita mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas. Saya ingat, di pertengahan 1986, mayoritas dari ABRI kita sudah bukan lagi generasi 45. Kita patut bangga melihatnya. Kita telah melaksanakan regenerasi dengan baik. Mereka yang bukan generasi 45 hendaknya menghadapi hari depan kita dengan kepercayaan yang tinggi. Kemampuan mereka tidak kita sangsikan lagi. Apalagi mereka sudah dipersiapkan dengan baik selama kira-kira 20 tahun untuk mengambil oper kepemimpinan ABRI kita. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.